Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hari ini kita mau bahas di sesi bisnis ya. Buat yang udah pengalaman ya di dunia bisnis internet, saya harap mending skip aja ya. Ini saya eh, bagi-bagi pengetahuan saya ya, yang saya tahu ya, buat teman-teman ISP. Ya ISP harusnya lebih ini ya, harusnya lebih paham ya. RT RW net deh atau mitra deh bisa dibilang lah, buat teman-teman RT RW net atau mitra ya. Jangan jual harga yang murah ya. Yang murah itu berapa bang? Yang murah itu kayak 100.000, 80.000. Ini kita ngomong PPOE ya, atau rumahan ya, bukan hotspot ya. Jadi kita bahas pelanggan rumahan, bukan pelanggan hotspot. Di luar sana, bang, nah, nih kata teman-teman tuh, banyak kok bang jual yang 100.000 dapat misalnya 100 Mbps. Dia ISP bang, segala macem. Ya jangan diikutin. Ya mungkin dia ISP-nya cuma ngabisin sisa bandwidth doang. Metronya dia punya jalur sendiri. Ya wajar dong dia jual murah, orang bandwidth sisa, Metro punya sendiri, dia jual murah. Itu. Jadi ini nggak ngebahas ISP yang gede-gede yang jual murah itu ya. Ini kita bahas kita sebagai pemain kecil. Saya bisa dibilang RT RW net lah ya. Kalau ISP itu kan harusnya besar gitu kan. Kalau saya masih kelas RT RW net gitu ya. Jadi di sini kita itu harus memahami dan harus mengerti dari sisi bisnis. Jika bisnis ini mau berlangsung lama, ya kalian harus hitung eh apa ya bisa dibilang, hitung inflasinya, atau bisa dibilang uang itu akan ada inflasinya gitu ya. Satu, pertama, nanti saya jelasin satu-satu. Pertama inflasi, kedua gaji karyawan, yang ketiga harga material. Oke, sekarang saya jelasin satu masalah inflasi. Inflasi itu contohnya gini. Sekarang harga rokok misalnya 50.000. Sekarang tahun 2025. Tahun 2026 harga rokok mungkin nggak 50.000, bisa 60.000. Itu namanya inflasi. Rokoknya sama tapi harganya berbeda, nilai uangnya berbeda. Itu namanya inflasi. Inflasi itu bisa dari apa aja, bukan rokok aja ya. Bisa dari makanan, bisa dari BBM nanti. Nah, pengaruh inflasi itu apa? Ya, silahkan cari dulu cari detailnya di internet ya. Saya cuman ngebahas simpelnya aja. Oke, yang kedua, karyawan. Kenapa ada karyawan di sini? Karena gaji karyawan itu tiap tahun naik. Logikanya kan gitu. Nggak mungkin dong. Misal gaji karyawan 2024 itu 2,5 juta. Nggak mungkin dong gaji karyawan di 2025 2,5 juta juga. Seenggaknya naik deh 200-300 ribu, misalnya jadi 27 atau jadi 2,8 juta. Terus yang ketiga, material. Material ini bisa kabel, modem atau ONU, bisa mikrotik. Itu kemungkinan tiap tahun akan naik. Karena dengan segala hal, misalnya dengan bahannya, gara-gara bahannya susah atau segala macam lah, intinya bahannya juga naik, otomatis material itu setahu saya tiap tahun itu naik. Mulai dari kabel backbone ADSS, PIC 8, terus dropcore, dan lainnya. Kita jangan bicara splicer ya, itu toolkit beda lagi. Splicer itu ya mungkin tiap tahun akan menurun karena keluar saingan-saingan yang baru. Itu mungkin splicer. Yang kita bahas di sini material ya, seperti modem ONU gitu kan.
Oke, dari ketiga faktor ini aja, ini mempengaruhi harga internet. Kalau misalnya karyawan gajinya naik secara otomatis, ya tiap tahun naik. Misalnya kita dalam dalam 1 bulan itu ya, untung 10 juta. Lah kalau dikurangin 300 ribu, kalau karyawannya punya 10, berarti kurangin 3 juta, berarti untung cuma 7 juta gitu loh. Material juga begitu. Inflasi apalagi. Ini ya pasti akan menurun. Maksudnya menurun tuh nilai uangnya ya, bukan inflasi. Nilai uangnya akan menurun. Oke deh, nggak usah lama-lama. Kita sekarang bahas. Misalnya eh, namanya apa ya? Bokir RT RW net lah misalnya. Jadi dia itu punya uang masuk, jadi bisa dibilang pendapatan, punya pendapatan. eh Ini kita nggak usah kasih nomor lah ya. Kita bikin pendapatan misalnya jumlah pelanggan 100, 1000. Jumlah pelanggannya 1000, harganya per pelanggan 100.000. Kita asumsikan paketnya up to 10 MB, up to 5 Mbps deh, atau up to 10 Mbps atau apalah pokoknya antara itu. Ini kita kalikan dulu, berarti 1 bulan si Bokir net ini, bukan Bokir net ya, si Bokir net lah bisa dibilang. Ini saya nama-nama orangnya nebak-nebak aja, inget-inget Bokir di film Dono ya. Bentar dulu. Oke, berarti totalnya 100 juta pendapatannya atau omsetnya. Ntar kita percantik dulu. Oke, selanjutnya ada pendapatan, tentu ada pengeluaran dong. Pengeluaran yang paling utama itu adalah bandwidth. Bandwidth dengan 1000 pelanggan, asumsi saya ya, asumsinya 2 giga. 2 giga misalnya harga per giganya 25 juta deh. Kita ambil paling mahal dulu. Bang, kok mahal banget bang bandwidthnya? Udah, ikutin dulu aja, anggapkannya lah, kira-kira lah gitu. Kemudian bayar teknisi 6 orang. Kalau 1000 pelanggan pakai 4 orang kayaknya waduh kewalahan itu. Minimal 6 orang tuh. Itu juga catatannya 1000 pelanggannya pakai OLT ya. Kalau pakai HTB atau estafet LAN, wah nggak tahu, udah hancur dah itu. 6 orang, asumsinya satu teknisi kita bayar 2,5 juta deh, ya kan. Selanjutnya bayar admin dan CS, customer service 2 orang kan, satu-satu. Kudu perempuan nih yang cakep nih kalau bisa. Selanjutnya nah ini paling penting nih, setor ke istri nih. Ini wajib nih, kalau nggak diusir ntar lu nggak setor. Kewajiban ya. Setor ke istri kita anggapkan 10 juta deh. Selanjutnya ini kan pelanggan udah 1000 nih ya kan. Masa pelanggan 1000 nggak punya mobil ya kan, mobil, cicilan mobil. Kita asumsiin aja ya, cicilan mobil ya minimal mobilnya apalah, mau Pajero, wah kayaknya nggak sampai deh. Udah ya 6 juta aja lah cicilannya, 45 tahun gitu ya. Oh iya, ini satu lagi yang perlu kita bahas ini, modal.
modal nih. Modalnya ya. Modalnya 1000 pelanggan, kita asumsikannya satu pelanggan 500.000 deh. Ini biar nyambung nih. Berarti totalnya uang yang keluar nih 500 juta, Bos. 500 juta uangnya dari mana, Om? Ya, kur lah. Nah, di sini ada kur. Kur berarti kur berarti ada cicilan bank. Asumsikan berapa ya? 11 juta deh atau 12 juta dah gampangnya lah. Kita hitung-hitungnya gampang ya. Terus ada tambahan lagi biaya maintenance. Biaya maintenance itu bisa ganti kabelnya rusak gitu kan, harus diganti kabel backbone, kabel drop core bisa aja kan, atau modemnya jeblok atau mati ya kan, atau adaptornya rusak ya, itu banyak faktor di lapangan ya, bisa dari listriknya stabil dan lain sebagainya ya. Kalau kabel mah bisa gara-gara orang, alam, hewan, monyet, itu kan bisa aja. Kita asumsikan 10 juta deh dengan 1000 pelanggan. Terus mungkin kan perlu apa ya? Ya kadang ada tamu, kita nyuguhin air putih lah gitu kan di cup. Air putih cup itu, atau apa ya, traktir tamu atau apalah gitu ya, biaya lain-lain ya, biaya lain atau biaya bensin lah segala macem. Kita asumsiin 2 juta deh ya tiap bulan. Nah, kita total deh. Oke, berarti dalam satu bulan itu kita nombok 10 juta, ya kan? Nombok 10 juta, gimana dong bang? Aduh, ntar dulu ya. Currency ya. Oke, ini aja lah. Jadi nomboknya 10 juta nih tiap bulan. Oh, bang, kemahalan itu bandwidthnya berapa dong? 20 juta. Oke, 20 juta. Jangan, 22 juta. Oke, 22 juta. Masih minus bang, 4 juta. Apalagi nih, misalnya store ke istri kemahalan bang, 8 juta. Oke, kita bikin 8 juta deh, biar istri ngirit bang, belajar. Bang, gaji teknisinya kekecilan bang. Aduh, segini mah udah kecil bro, kalau dikurang-kurangin lagi kasihan teknisinya. Nanti kabur nggak betah. Cicilan mobil bang 5 juta aja. Oke, 5 juta deh. Cicilan bang 11 juta. Oke, 11 juta deh. Nah, jadi nggak minus bang. Push plus tuh apa? Pas-pasan lah. Pas-pasan bang tiap bulannya. Berarti buat ngembangin area uangnya dari mana? Nah, ya kan? Ini belum lagi satu tambah nih. Dana kenakalan belum ada. Gitu. Nah, jadi buat ngembangin areanya gimana? Nah, itu dia masalahnya. Abang kegedean sih. Oke, di mana yang kegedean misalnya? Misalnya store istri 5 juta aja bang. Aduh, malu bang. Bang, masa pelanggan 1000 store istri cuma 5 juta. Oke, ada untungnya 3 juta. Bandwidthnya bang 20 juta. Boleh, sekarang udah murah bang bandwidth bang. Oke, buat keuntungan 7 juta. Tuh, 7 juta satu bulan ini untuk buka area, ya kan? Itu kan gampangnya lah, cuma dapat 14 pelanggan doang. Gitu ya. Aduh, jadi inilah kenapa banyak di lapangan teman-teman kita itu nge-mixing tuh gimana sih? Gini,
Misalnya dedicate-nya segiga, dedicate-nya 1 giga. Terus yang lainnya pakai broadband tah apalah itu. Nanti diarahin tuh YouTube-nya ke broadband. WA segala macem ke bandwidth yang ber-PKS, ada PKS dedicate. Jadi kan ketutup bang. Gitu nih nakalnya anak-anak nih. Ini salah ini kalau kalau jual udah terlalu murah, ujung-ujungnya mainnya curang. Itu yang jadi masalah. Kalau jual murah main nggak curang nggak apa-apa bos, bagus, ya kan? Emang nggak apa-apa bang, untung cuma 7 juta juga, yang penting berkah. Oh keren, keren bang. Kalau memang seperti itu, ya kan? Kita ini kan nyari makan buat anak istri bang, ya kan? Masa dikasih yang nggak jelas-jelas. Ini maaf ya. Oke, selanjutnya bang, kalau misalnya ini jangan dihapus dong. Bang, kalau misalnya harga 125.000 gimana bang? Ini juga nggak worth it. Jadi gini loh, gampangnya ya. Keuntungan kalian itu berapa persen? Berapa persen dari pendapatan? Kalau segini kan cuma 7% dari pendapatan. 7 juta dari 100 juta kan cuma 7%. 7% tuh tipis banget om. Ah, saya mah yang penting asal karyawan saya kegaji bang. Bagus. Tapi nggak gitu konsepnya. Ngapain lu bangun susah-susah usaha dengan 1.000 pelanggan? Ini nggak mudah bro, berdarah-darah lu ngebangunnya. Cuman bahasanya cuman asal karyawan kegaji bang. Nggak gitu, nggak. Emangnya lu mau cukup segitu aja? Ini kesalahan, udah deh nggak usah pembelaan. Kesalahan bang, kesalahan lu bang. Bang, di situ harganya udah hancur bang. Ya ngapain dipaksain dagang di situ? Tempat lain banyak yang kosong. Kalimantan tuh, Sulawesi tuh, Sumatera banyak kosong. Ngapain maksain di tempat yang murah? Udah deh. Indonesia tuh luas loh, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, ya kan? Coba deh kalau lu jual harga 150.000 aja, nih banyak kan, nih keuntungannya, enak kan, gede kan? Lu mau ngebangun area juga enak bang, segini bang, tuh lu bisa bisa main OLT 2 pon nih, bisa main Hioso lah atau HSGK 2 pon nih, bisa nih bang. Area yang baru dengan 140 pelanggan tiap bulan, hitung-hitung jadi nambah pelanggan ente jadi 114 nantinya, 1114 gitu. Nah kalau kayak tadi gimana mau nambahnya? Coba 7 juta bang. Salah sedikit minus ente. Gitu ya. Saya nggak maksud ngetawain teman-teman atau apa yang udah salah langkah ya. Saya harap next kedepannya teman-teman jangan terlalu apa ya, jangan terlalu ugal-ugalan di harga. Kalau sekiranya di area tersebut harganya sudah tidak kondusif, bergeser dong ke tempat yang lain. Nggak usah maksain diri, nggak usah maksain kehendak. Pada prinsipnya usaha itu yang gede modal yang bertahan, udah itu. Kalau ente ngerasa modalnya pas-pasan kayak aneh kayak gua, kegeser bang ke pinggir, nggak usah maksain. Itu aja bang ya. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Saya nggak bermaksud menggurui, saya juga baru belajar bang. Saya baru kok main internet. Terima kasih.